Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada kesempatan kali ini? Semoga senantiasa semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang baik. Begitu ya Mbak ya. Ibu harap semuanya sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Maka tidak ada yang mengerjakan pekerjaan lain selain menyimak apa yang Ibu sampaikan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alkali ya Mbak ya, alkali tanah, golongan alkali, kemudian halogen. Selanjutnya akan dibahas tentang halogen, kemudian unsur transisi, seperti itu ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, alkali tanah itu atau golongan berapa? Golongan 1A ya Mbak ya. Logam alkali ini adalah unsur logam 1A. Kecuali apa? Kecuali unsur hidrogen ya Mbak ya. Yang meliputi apa? Litium, natrium, kalium, rubidium, kemudian cesium, dan fransium. Seperti itu. Nah, setiap unsur tersebut memiliki satu elektron di kulit terluar. Atau artinya dia memiliki Ns1. Begitu ya Mbak ya. Logam alkali juga merupakan logam yang reaktif. Ya, kenapa? Karena apa akibatnya? Hal ini berarti logam-logam tersebut mudah melepaskan elektron pada kulit terluar untuk berubah menjadi ion yang bermuatan positif 1. Oke. Oleh karena itu, keberadaan di alam tidak dapat membentuk suatu unsur bebas, tapi dalam bentuk senyawanya, begitu ya Mbak ya. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas tentang keberadaan logam alkali di alkali tanah di alam. Oke, keberadaan logam alkali tanah di alam ini, contohnya apa? Natrium ya Mbak ya. Natrium itu di alam terdapat pada NaCl di air laut. Kemudian klorid ya Mbak ya. Kemudian senyawa cili. Kemudian trona ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kalium yang terdapat di alam yaitu apa? Ada biji sulfit atau rumusnya KCl, kemudian ada karnalit, rumusnya KCl, MgCl2, 6H2O, atau kainit, ya Mbak ya, rumusnya panjang, nanti kalian bisa cari sendiri, dan mika, seperti itu ya Mbak ya. Kemudian logam-logam alkali yang lainnya yang terdapat di yang sedikit di alam itu ada seperti litium ya Mbak ya, kemudian rubidium, kemudian ada cesium dan fransium. Itu logam alkali yang sedikit sekali di alam, seperti itu ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Beberapa sifat unsur-unsur alkali. Oke. Kita bahas. Jadi logam alkali itu masuknya apa Mbak? Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium ya Mbak ya. Itu dia memiliki beberapa perbedaan, seperti itu ya Mbak ya, memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, unsur alkali, unsur logam putih mengkilat seperti apa? Jadi logam alkali itu adalah logam putih mengkilat seperti perak ya Mbak ya, seperti perak, padat tetapi lunak dan suhunya normal, kecuali cesium ya Mbak ya dan fransium. Dia berwujudnya cair. Jadi selain cesium dan fransium, dia berbentuknya padat lunak ya Mbak ya, padatan lunak seperti itu. Kemudian dalam konfigurasi elektronnya memiliki satu elektron valensi ya, atau Ns1, sehingga sangat reaktif. Oke.
Kemudian selanjutnya, energi ionisasi tingkat kedua jauh lebih besar daripada tingkat pertama. Artinya, terdapat satu elektron yang terikat sangat lemah dengan intinya dan elektron-elektron lainnya terikat kuat dengan intinya. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian, jari-jari atom alkali dari atas ke bawah makin besar. Semakin ke bawah letaknya, maka unsur tersebut semakin reaktif. Karena apa? Karena elektron valensinya semakin mudah dilepaskan. Seperti itu ya Mbak ya. Hal ini ditunjang oleh apa? Harga energi ionisasi yang sangat kecil dari atas ke bawah. Seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya itu apa? Titik leleh dan titik didih dari atas ke bawah makin kecil, berarti kekuatan ikatan logamnya semakin lemah. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian yang terakhir, harga potensial reduksinya atau SL-nya itu dari Li, Na, K, Br, dan Cs besar dan negatif. Artinya, unsur-unsur tersebut merupakan reduktor kuat. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya Mbak ya. Kita lanjutkan kembali ke reaksi logam alkali. Sebelumnya di sini ada sifat-sifat logam alkali. Di tabelnya Mbak ya dari sifat nomor atomnya yang membedakan apa, konfigurasi elektronnya, jari-jari atomnya, jari-jari ion, energi ionisasinya, rapatannya, keelektronegatifannya, potensial reduksinya atau voltnya, titik lelehnya, titik didih, dan warna nyalanya. Kalau litium warna nyalanya itu merah, sedangkan natrium kuning, kalium ungu muda, rubidium ungu, dan cesium biru. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, ini bisa dilihat tabelnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, reaksi-reaksi logam alkali. Baik. Yang pertama adalah reaksi dengan air. Ya, karena logam alkali ini merupakan reduktor kuat, maka logam tersebut mudah mereduksi air melalui apa? Melalui reaksi yang sangat eksoterm, ya Mbak ya. Artinya dia menimbulkan api dan ledakan. Seperti itu ya Mbak ya. Artinya, semakin besar nomor atom dari litium ke cesium, ledakan yang terjadi semakin hebat dan basa logam alkali semakin kuat. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian reaksi halogen. Reaksi halogen, logam alkali bereaksi langsung dengan halogen membentuk garam halida. Menurut persamaan reaksinya apa? 2L solid ditambah X2 gas menjadi 2LX solid. Seperti itu ya Mbak, itu contohnya. Kemudian reaksi hidrogen. Logam alkali bereaksi dengan apa? Dengan hidrogen. Ya, logam alkali bereaksi dengan hidrogen menghasilkan senyawa hidrida. Oke. Dalam senyawa hidrida ini, bilangan oksidasi hidrogen sama dengan -1, ya. Jadi persamaan reaksinya apa? 2L solid ditambah H2 gas menjadi 2LH solid, seperti itu. Itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu reaksi dengan oksigen. Oke, di sini ada reaksi dengan oksigen. Baik, logam alkali mudah bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida dengan bilox O sama dengan berapa? -2. Dan peroksida dengan bilox O sama dengan -1. Dan superoksida dengan bilox berapa? Oksigennya -0,5. Daya ikat masing-masing logam terhadap oksigen makin meningkat dari litium sampai ke cesium. Seperti itu ya. Kemudian, pembentukan oksida. Pembentukan oksida. Litium bereaksi dengan oksigen membentuk apa? Membentuk oksida. Agar oksida logam alkali lainnya membentuk, maka jumlah oksigen harus dibatasi dengan cara apa? Dengan cara menaikkan atau menggunakan suhu yang lebih rendah. Dengan cara menggunakan suhu yang lebih rendah
artinya suhunya itu di sekitar di bawah 180 derajat Celcius ya Mbak ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada pembentukan peroksida dan superoksida. Pembentukan peroksida dan peroksida ini pada reaksi natrium dengan oksigen yang disertai dengan apa? Pemanasan akan menghasilkan senyawa peroksida. Oke. Agar oksida dari kalium, rubidium, dan cesium terbentuk, maka jumlah oksigen harus dibatasi. Caranya dengan apa? Penurunan suhu reaksi, ya. Seperti itu. Kenapa kalau nggak dibatasi? Karena kalau jumlah oksigen tidak dibatasi, maka akan terbentuk senyawa peroksida. Seperti itu ya Mbak ya. Seperti itu. Jadi harus dibatasi. Kemudian ada reaksi dengan nitrogen. Logam alkali yang dapat bereaksi dengan nitrogen adalah litium dan akan dihasilkan apa? Senyawa nitrida dan persamaan reaksinya apa? 6Li solid ditambah N2 gas menjadi Li3N solid. Seperti itu ya Mbak ya. Itu untuk reaksi-reaksi logam alkali. Ada reaksi dengan apa tadi? Reaksi dengan air, kemudian reaksi dengan halogen, reaksi dengan hidrogen, reaksi dengan oksigen, dan reaksi dengan nitrogen. Oke, kita lanjutkan. Pembuatan logam alkali. Yang pertama, alkali natrium ya Mbak ya, natrium, unsur natrium. Terdapat dua cara pembuatan natrium ya Mbak ya. Apa saja caranya? Yang pertama yaitu proses Kastner dan proses Downs. Oke, apa itu proses Kastner? Oke, proses Kastner ini merupakan elektrolisis leburan NaOH pada suhu 300 derajat Celcius ya Mbak ya. Nah, dengan katode besi, tuang dan anode karbon sebagaimana di gambar yang ada di sini, ya, yang ada di kalian nih, Mbak. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian, sebentar. Reaksi yang terjadi pada masing-masing elektrode adalah apa? Pada reaksi ini ya Mbak ya. Katodenya Na+ ditambah elektron menjadi Na, sedangkan anodenya 4OH- menjadi O2 tambah 2H2O ditambah 4 elektron. Seperti itu. Kemudian proses Downs. Proses Downs ini merupakan apa? Elektrolisis seleburan NaCl yang dicampur dengan NaF. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk menurunkan titik lebur NaCl dari suhu 801 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, pada proses Downs ini digunakan katode besi dan anode karbon. Sebagaimana yang ada di gambar itu, Mbak. Yang ada di gambar yang di bawah ini. Nah, yang ini. Oke. Reaksi yang terjadinya apa? Katodenya Na+ tambah elektron, 1 elektron menjadi Na, dan anodenya 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Seperti itu untuk pembuatan logam alkali. Ya, dalam unsur natrium. Sekarang kita lanjut ke unsur yang lainnya, ya. Oke, sekarang pada unsur litium. Ya, litium itu dibuat melalui elektrolisis leburan LiCl. Oke, dengan persamaan reaksinya apa? Katodenya Li+ dan ditambah 1 elektron menjadi Li. Anodenya 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Begitu. Afwan Mbak, ini kebalik nih. Oke, ini kebalik, ini ke atas. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya itu kalium. Kalium dan logam alkali yang lain dibuat dengan mereduksi lelehan garam-garam klorida. Ya, contohnya kalium dibuat melalui reaksi antara KCl dengan logam natrium. Ya, oleh karena logam natrium ini terbentuk menguap, maka reaksi kesetimbangan tersebut bergeser ke kanan. Seperti itu ya Mbak ya, ini bisa dilihat di sini. Nah,
Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita bahas dari kegunaan senyawa-senyawa alkali. Yang pertama yaitu natrium hidroksida atau NaOH. Untuk apa sih dia? Jadi dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama apa? Kaustik soda atau soda api, yang nama lain dari natrium hidroksida. Dalam dunia industri, NaOH digunakan sebagai apa? Sebagai penetral asam. Oke, bahan baku untuk pembuatan sabun, deterjen, kertas, serat rayon, dan bahan pemisah belerang dari minyak bumi. Seperti itu ya Mbak ya, ini fungsi dari natrium hidroksida. Nah, bisa di ini. Afwan. Ibu pakai highlighter. Nah. Kemudian, yang kegunaan senyawa alkali selanjutnya yaitu pada natrium klorida atau NaCl. NaCl ini digunakan untuk apa? Membuat natrium, membuat klorin, dan senyawa natrium. Contohnya apa? Contohnya NaOH, kemudian apa? Na2CO3, seperti itu ya Mbak ya. Juga natrium klorida ini digunakan dalam industri pengawetan ikan. Nih, dalam industri pengawetan ikan, daging, pengolahan kulit, dan sebagai bumbu masak atau bumbu dapur, garam dapur, begitu ya Mbak ya. Nah, jadi natrium klorida itu nama lainnya ya garam dapur, begitu Mbak ya gampangnya. Kemudian ada natrium karbonat atau Na2CO3. Oke, dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama soda. Dan terdapat dua jenis soda, ya Mbak ya. Ada soda hablur atau kristal. Hablur itu kristal ya Mbak ya nih. Hablur, kristal. Kemudian dengan rumus apa? Rumus dari soda hablur Na2CO3 kali 10 H2O. Ada juga soda kering. Ya Mbak ya, soda kering ini tidak mengandung air kristal yang disebut dengan sodex. Dengan rumus apa? Na2CO3. Nah, natrium karbonat itu dibuat menggunakan proses Solvay. Ya, apa itu proses Solvay? Jadi proses Solvay ini gas amonia NH3 itu yang Mbak ya, amonia dan gas CO2 dialirkan ke dalam larutan jenuh garam dapur yang panas. Seperti itu ya Mbak ya. Nanti akan menghasilkan natrium karbonat. Seperti itu. Kemudian ada natrium karbonat ini NaHCO3 yang terbentuk dipisahkan dengan cara penyaringan lalu dipanaskan dengan suhu berapa? 330 derajat Celcius sehingga terjadi reaksi nantinya. Akhirnya kegunaan dari Na2CO3 adalah untuk pembuatan kaca, Mbak ya. Untuk pembuatan kaca, kemudian pelunak air sadah, penghilang noda minyak, bahan industri, pulp, dan kertas serta industri deterjen, seperti itu. Kemudian ada natrium bikarbonat atau NaHCO3. Natrium bikarbonat ini dikenal dengan nama soda kue karena campuran NaHCO3 ini adalah asam nitrat dan tepung gandum dipakai untuk pembuatan roti. Seperti itu ya. Oke. Untuk pembuatan roti. Jika adonan yang mengandung NaHCO3 dipanggang, maka NaHCO3 akan terurai membebaskan apa? Membebaskan gas CO2 yang dapat memekarkan adonan sehingga menjadi empuk karena adanya rongga-rongga di dalamnya. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi roti itu kan ada rongga-rongga di dalamnya. Nah, ini prosesnya Mbak ya. Oke, kemudian NaHCO3 ini dapat dihasilkan dengan pengaliran gas CO2 ke dalam larutan Na2CO3 jenuh pada suhu normal. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya yaitu natrium sulfat. Garam ini diperoleh dari reaksi NaCl dengan H2SO4.
dikenal dengan pemanasan. Seperti itu ya Mbak ya, melalui proses pemanasan. Nah, dalam bentuk hidratnya, Na2SO410H2O dikenal dengan nama garam Glauber. Garam Glauber. Ya Mbak ya, kegunaan untuk apa? Kegunaan dari natrium sulfat dalam industri kertas adalah sebagai reaksi untuk membuat Na2S yang berfungsi sebagai pelarut lignin dari kayu. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Udah semua ya Mbak ya untuk kegunaan senyawa alkali. Kita lanjutkan. Baik, kita masuk ke alkali tanah, yaitu golongan 2A. Logam alkali tanah adalah apa? Unsur-unsur golongan 2A. Apa aja golongan 2A? Ada berilium, Be, magnesium, Mg, kalsium, Ca, strontium, Sr, barium, Ba, dan radium, Ra. Unsur-unsur tersebut itu digolongkan ke dalam golongan 2A. Kenapa? Karena masing-masing unsur memiliki 2 elektron di kulit terluarnya atau Ns2, seperti itu. Kemudian, logam alkali tanah ini memiliki kemiripan sifat kimia dengan logam alkali. Tapi, logam alkali tanah kurang reaktif daripada logam alkali biasa yang seperiode, begitu ya Mbak ya. Hal ini menunjukkan kenapa logam alkali tanah lebih sukar melepaskan elektron ya Mbak ya. Valensi. Kenapa? Karena memiliki jari-jari atom yang lebih kecil dan energi pengionan yang lebih besar. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke keberadaan si alkali tanah ini di alam. Oke, keberadaan logam alkali di alam. Berilium ini ditemukan dalam biji beril ya Mbak ya. Dalam biji beril dan krisoberil. Kemudian magnesium ditemukan dalam senyawa MgCl2 di air laut dan deposit garam. Kemudian magnesium ini sebagai senyawa karbonat terdapat pada mineral magnesit dan dolomit ya. Sebagai senyawa sulfat terdapat pada epsomit sulfat, kiserit, kainit, dan dalam senyawa silika terdapat pada olivine dan asbestos. Itu untuk magnesium. Kita lanjut ke kalsium. Kalsium ini terdapat dalam mineral batu kapur, dolomit, gips, kemudian apatit, kemudian fluopar, dan kalsium fosfat. Kemudian fransium ditemukan pada apa? Fransium ini ditemukan pada strontianit dan celestit ya. Kemudian barium ditemukan pada mineral apa? Baritin dan witerit ya. Kemudian radium terdapat pada pekbende atau biji uranium ya. Kemudian yang satu lagi ada strontium. Strontium itu terdapat pada Mbak, ini bukan francium nih. Bukan francium ya, ini salah, tapi harusnya strontium seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya Mbak ya. Kita lanjutkan. Sifat-sifat logam alkali tanah. Unsur alkali tanah adalah unsur-unsur logam putih mengkilat seperti perak pada suhu biasa berupa padatan. Dalam konfigurasi elektronnya, alkali tanah ini memiliki 2 elektron valensi atau Ns2. Jadi dia bersifat reaktif, tapi kereaktifannya lebih kecil daripada logam alkali yang seperiode. Seperti itu ya Mbak, artinya tidak lebih reaktif dari
logam alkali, ya Mbak ya, alkali tanah tidak sereaktif alkali seperti itu. Nah, kemudian energi ionisasi tingkat ketiga jauh lebih besar daripada energi ionisasi tingkat pertama dan kedua, yang artinya terdapat 2 elektron yang terikat sangat lemah pada inti atom. Kemudian selanjutnya, jari-jari atom logam alkali tanah dari atas ke bawah semakin besar dan semakin ke bawah unsur tersebut semakin reaktif. Kenapa? Karena elektron valensinya makin mudah dilepaskan, ya. Hal ini terjadi karena apa? Karena data energi ionisasi yang makin kecil dari atas ke bawah seperti itu. Kemudian harga potensial reduksinya atau SL-nya dari Be, Mg, Ca, Sr dan Ba besar dan negatif, berarti logam tersebut merupakan reduktor kuat seperti itu. Oke, ini tabelnya, tabel data fisis logam-logam alkali, bisa dibaca dan dipahami ya Mbak ya. Oke. Selanjutnya, reaksi logam-logam alkali. Oke, kita masuk ke reaksi logam alkali tanah. Yang pertama reaksi dengan air. Jadi barium tidak dapat bereaksi dengan air. Kenapa? Karena akan segera terbentuk barium oksida yang melapisi permukaan logam. Ya, kemudian magnesium yang bereaksi sangat lambat dengan air dingin. Bila direaksikan dengan air panas berlangsung lebih cepat. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, kalsium, kemudian strontium dan barium bereaksi baik dengan air menghasilkan apa? Menghasilkan basa dan gas nitrogen. Seperti itu Mbak. Kemudian bereaksi dengan halogen. Semua logam alkali tanah dapat bereaksi dengan halogen menghasilkan apa? Garam halida. Menghasilkan garam halida. Kemudian yang ketiga, reaksi dengan hidrogen. Berilium dan magnesium tidak bereaksi dengan gas H2. Sedangkan logam alkali tanah yang lainnya dapat bereaksi dengan gas H2. Kemudian yang keempat, reaksi dengan oksigen. Reaksi dengan oksigen apabila dipanaskan, berilium dan magnesium dapat bereaksi dengan oksigen. Oksida Be, berilium dan magnesium akan membentuk lapisan pada permukaan logam yang bersifat apa? Sifatnya melindungi ya Mbak ya. Jika pemanasan diteruskan, maka logam berilium dan magnesium akan terbakar. Kemudian logam alkali tanah yang lainnya itu bersifat mudah bereaksi dengan oksigen dan jika oksigennya berlebih maka akan membentuk peroksida. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian reaksi dengan nitrogen. Semua logam alkali tanah dapat bereaksi dengan asam kuat menghasilkan apa? Garam dan gas H2. Reaksi berjalan makin hebat dari berilium sampai barium ya. Oleh karena berilium, BeO dan BeOH2 bersifat amfoter, maka zat tersebut dapat bereaksi dengan asam dan basa kuat. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pembuatan logam alkali tanah. Ya, dari berilium, magnesium, kemudian kalsium, strontium, barium, dan radium. Semuanya itu melalui proses yang namanya reduksi dan elektrolisis. Kecuali strontium. Strontium itu hanya melalui proses elektrolisis dan radium hanya melalui proses elektrolisis. Yang lainnya, berilium, magnesium, kalsium, barium itu melalui 2 reaksi atau 2 metode, yaitu reduksi dan elektrolisis. Seperti itu ya Mbak ya. Silahkan dibaca lebih lengkapnya karena ini sudah Ibu tuliskan begitu lengkapnya di sini ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan supaya tidak terlalu panjang nanti penjelasan Ibu. Nah, di sini ada kegunaan logam alkali tanah dan senyawa alkali tanah.
Oke, kegunaannya dari alkali tanah yang pertama berilium atau Be itu untuk memadukan logam agar lebih kuat ya Mbak ya. Kemudian digunakan pada kaca dari sinar X, digunakan untuk mengontrol reaksi fisis dan reaktor nuklir. Campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik ya Mbak ya, maka berilium sangat penting sebagai komponen televisi. Kemudian magnesium. Magnesium itu digunakan untuk memberi warna putih terang pada kembang api dan pada lampu blitz ya. Kemudian senyawa MgO, magnesium oksida, dapat digunakan untuk melapisi tungku ya, karena MgO ini memiliki titik leleh yang tinggi. Kemudian senyawa MgOH2 digunakan sedalam pasta gigi untuk apa? Melindungi asam yang terdapat di mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi sekaligus sebagai pencegah MAH. Kemudian mirip dengan berilium yang dibuat campuran logam semakin kuat dan ringan sehingga biasa digunakan pada alat-alat rumah tangga. Ya, di sini ada kegunaan dari barium, kegunaan dari kalsium, kegunaan strontium. Semuanya sudah dicantumkan di sini. Mbak tinggal dibaca dan dihafalkan. Silahkan disalin ke buku tulis ya Mbak ya untuk kegunaan alkali tanah, karena ini biasanya sering keluar di UN. Kalau kalian ingin ikut SBM biasanya sering keluar juga ya. Jadi oke. Mungkin cukup untuk penjelasan logam dari kegunaan logam alkali tanah dan senyawa alkali tanah. Kita lanjutkan. Nah, sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pas setengah jam ya Mbak ya, karena kalau terlalu lama nanti yang ada kalian jenuh, begitu ya Mbak ya. Nanti tinggal untuk menambah pemahaman kalian, silahkan dikerjakan tugas yang Ibu berikan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.